hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam segala sesuatu. Saya ulangi lagi, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dalam segala sesuatu. Saya ngerti kata hadirkan dia? Artinya begini, apapun yang kita buat, dengar ya, ini penting sekali. Sekalipun lagi berbuat dosa, Yesus yang namanya Immanuel ada nggak di situ? Ada. Maka itu jahat, saudara, kalau kita menyakiti dia, karena dia ada di situ. Saya ulangi hal ini, dalam nama Yesus, Roh Kudus, kami mau mengerti betul hal ini, dalam nama Yesus. Kolose 3:17 itu artinya menghadirkan Yesus Tuhan kita di dalam segala sesuatu yang kita buat. Termasuk waktu kita lagi berbuat dosa. Sebab Yesus yang namanya Immanuel itu tetap Immanuel buat kita sampai kapanpun juga. Apa yang saudara renungkan dengan kata Immanuel kalau gitu menurut ayat ini? Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, segala sesuatu, baik lagi mikir, baik lagi berbicara, baik lagi berbuat sesuatu, apa? Siapa yang kita hadirkan dalam kehidupan kita? Harus Yesus. Apa saja. Saya belajar dari Dr. Billy Graham tahun 70-an, dia nulis 3 buku tentang tanya jawab. Saya buku itu nggak dicetak lagi, buku bagus sekali, itu untuk anak-anak remaja. Ya, judulnya Anda bertanya, Billy Graham menjawab. Itu terbitan Kalam Hidup. Itu tahun 70 berapa saya lupa. Wah, saya beli banyak buku itu, pokoknya kecil-kecil. Saya bagi kepada banyak anak-anak remaja, teman-teman saya, pemuda-pemudi untuk belajar. Nah, salah satunya saya belajar itu begini. Suatu hari seorang anak muda umur kira-kira 14 tahun, remaja. Dia bertanya kepada Billy Graham, saya sudah lahir baru, bolehkah saya ke disko? Biasanya kalau teolog-teolog itu jawabnya panjang-panjang, diuraikan disko itu apa, kenapa begini, wah kecapean. Tapi Billy Graham jawabnya begini, kamu kan sudah lahir baru, berarti Yesus itu Immanuel. Nah, kalau kamu ke disko tanya dia, kan dia ikut masalahnya. Ngerti gak? Jawabannya luar biasa. Sebab kalau dia Immanuel, berarti kemanapun kamu pergi, dia ikut. Nah, jadi tanyakan Yesusmu. Tuhan Yesus, kalau aku ke disko kira-kira bagaimana? Ngerti artinya? Hadirkan dia dalam seluruh kehidupan kita. Hadirkan dia. Menurut saudara yang namanya Immanuel itu betul-betul Immanuel atau Immanuelan? Ayo coba jawab. Benar? Apa artinya Immanuelan? Ayo cepat, seperti rumah-rumahan, kuda-kudaan. Jadi apa itu artinya? Apa? Bukan, Immanuel mainan. Itu namanya, susah bener jawabnya. Kan rumah-rumahan itu mainan, kuda-kuda juga mainan. Oke. Nah, kalau Immanuel itu betul-betul Immanuel buat setiap kita karena dia berjanji seperti itu. Maaf ya, jangan saudara mikir yang jelek, tapi ini cara saya berpikir tentang Bapa yang luar biasa. Jawab pertanyaan saya. Waktu kita lagi berak, dia tetap Immanuel tidak? Lu serius? Jawab cepat. Ini tidak. Ayo, waktu kita lagi berak, dia tetap Immanuel tidak? Iya, nggak mungkin dia begini. Begitu kita masuk, sorry aku di luar dulu ya. Nggak begitu. Dia tetap Immanuel buat kita. Ngerti? Jadi waktu lagi berak pun kita sedang bersahabat dengan dia. Ngerti kehebatan Immanuel itu? Jadi lagi buat apa saja, dia tetap Yesus yang Immanuel. Jadi bayangkan, mana ada sahabat seperti dia? Ayo, sesahabat-sahabatnya, sahabatmu berak pun gak mungkin dia masuk. Maaf saya ngomong, lo betul gak? Gak mungkin. Tapi Immanuel itu luar biasa. Maka itu kalau masih ada orang Kristen penakut, apa-apa takut, berarti saudara menghina Immanuel. Gak usah takut. Ayo, siapa yang masih takut keluar gelap-gelap? Ayo, siapa takut? Siapa takut lewat kubur? Kuburan. Apa bedanya? Selama kita bersahabat berkelok karib dengan
Tuhan kita. Itu hebat sekali. Ayat 16. Kolose 3. Seperti ini bentuk konkret persahabatan kita. Kolose 3:16. Hendaklah perkataan siapa? Ayo, perkataan siapa? Kristus. Disuruh apa? Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Orang yang bersahabat. Salah satu cirinya. Kalau tadi bukan dompet, tahu ATM PIN-nya semua tahu. Tapi salah satu, dengarkan. Yang namanya sahabat, itu pasti bisa punya pengaruh hebat kepada sahabat yang satu. Dan tandanya, apa saja yang diomongin sahabatnya itu akan diceritakan pada orang lain. Ngerti kata-kata itu? Betul tidak? Ayo. Pengaruh sahabat itu luar biasa. Kata-katanya dipakai terus. Maka itu ayat 16 ini luar biasa. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Dengan segala kekayaannya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan Yesus mengaku kamu sahabatku. Maka perkataan dia harus mewarnai hidup kita semuanya. Ya amin kan cepat. Betul? Maka perkataannya harus mewarnai kehidupan kita. Maka itu kalau orang Kristen tidak, saya nggak berkata menghafal ya, tidak. Beda, menghafal ayat bisa. Kalau orang itu cerdas, hafalannya gampang. Belum tentu orang menghafal ayat. Perkataan atau firman itu hidup dalam diri. Coba saudara jawab. Apa bentuk nyata dari seorang yang punya sahabat dekat? Lalu sahabatnya ngomong apa saja, itu yang diulang-ulang. Bentuk nyatanya bagaimana orang itu? Dia dipengaruhi bukan oleh kata-kata sahabatnya. Betul tidak? Itu dia. Di dalam segala hal yang kita hadapi, baik buruk, besar, kecil, berat maupun ringan, maka saudara harus merenungkan perkataan siapa yang aku pegang dalam keadaan seperti ini. Betul? Kenapa? Karena waktu keadaan itu kita hadapi, kita harus ingat kata-kata seseorang. Oh, aku ingat dulu. Aku pernah diajarin, kalau begini mesti begitu. Contohnya, kalau saudara yang suka naik gunung, pergi ke hutan, biasanya suka berjalan di situ, pasti ingat nasihat-nasihat dari senior-senior sering perjalanan itu. Karena kalau tersesat ada hukumnya, ada aturannya, dan itu diingat. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Perkataan siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka perkataan Tuhan yang harus nyata terus pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, faktanya saudara, ya, saya pakai kata perkataan, itu firman. Maaf, dengarkan ini. Faktanya. Mana yang gampang kita ingat? Firman tetangga atau firman Tuhan? Ngerti istilah ini? Ayo, firman siapa? Tetangga, betul. Saudara, ini yang kita harus ingat. Perkataan siapa yang paling gampang? Maaf, jangan marah. Dalam banyak kasus, banyak menantu-menantu lebih hafal perkataan mertuanya daripada perkataan Tuhan. Ngerti istilah ini? Kenapa kira-kira? Karena perkataan mertua itu sangat berpengaruh. Itu diingat terus. Saya lanjutkan ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga, nah ini dia. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, dampaknya itu panjang sekali. Menegur, mengajar dengan segala hikmat, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Tolong Ibu Gembala bacakan terjemahan secara literal ayat 16 yang kuat suaranya. Karena
Mazmur dan puji-pujian dan karena Ya,